merupakan materi tentang pengenalan konsep kriptografi untuk keamanan data pribadi dalam era digital. Kelompok kami yang beranggotakan Ainazil Kristi, Oka Mulia, Fajar Al-Farizi, Regina Maharani, dan saya Septiani Jainal Arifin Fadliansyah. Lalu isi materi yang akan kami sampaikan adalah pendahuluan konsep dasar kriptografi, kriptografi dan kriptoforensi, jenis kriptografi, manfaat kriptografi, implementasi, dan kesimpulan. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan kriptografi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet dan layanan digital semakin marak. Hal ini membawa konsekuensi terhadap keamanan data pribadi yang menjadi semakin rentan terhadap akses yang tidak sah, seperti pencurian dan penyalahgunaan. Dan disinilah kriptografi hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kriptografi itu apa sih? Kriptografi adalah ilmu dan seni yang mempelajari teknik-teknik penyandian informasi untuk menjaga kerahasiaan, identitas, dan juga autentikasi data. Dengan menerapkan kriptografi, data pribadi dapat diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai, sehingga kita terhindar dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan yang tidak sah. Di sini ada konsep dasar kriptografi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses informasi. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa informasi tidak dapat diubah atau dirusak selama masa transmisi atau penyimpanan. Yang ketiga ada authentication atau autentikasi, yaitu memverifikasi identitas pengirim dan penerima. Sekian, saya kembalikan tadi kepada Polda. Mungkin di sini sudah mengetahui bahwa cryptocurrency dan kriptografi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa dua hal ini adalah satu hal yang sama, yang mengarah kepada cryptocurrency. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan apa perbedaan dari cryptocurrency dan kriptografi. Cryptocurrency adalah aset digital yang dibuat untuk bekerja sebagai media pertukaran dalam menggunakan kriptografi. Mata uang kripto pertama yaitu Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh pengembang asal Jepang yaitu Satoshi Nakamoto. Selanjutnya ada kriptografi, berasal dari bahasa Yunani yaitu kritos yang berarti rahasia atau tersembunyi, dan graphein yang berarti menulis. Ini adalah keahlian dan ilmu tentang cara berkomunikasi secara aman dan rahasia. Fungsi utamanya untuk melindungi data-data pribadi atau data-data rahasia dari orang yang tidak berhak mengetahuinya. Proses ini melibatkan algoritma kriptografi yang menyembunyikan dengan sistem kunci, enkripsi, dan deskripsi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya ada manfaat kriptografi untuk keamanan data pribadi. Tentunya banyak manfaatnya, dan ini ada beberapa. Yang pertama, menjaga privasi komunikasi. Kriptografi dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi online seperti email dan pesan instan agar terhindar dari penyadapan. Yang kedua, ada melindungi data sensitif. Data pribadi seperti informasi keuangan, data kesehatan, dan identitas dapat dienkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya ada memastikan keaslian data, seperti tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen dan pesan elektronik sehingga terhindar dari pemalsuan. Untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis kriptografi. Jenis-jenis kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Yang pertama ada kriptografi klasik. Metode menyembunyikan pesannya yaitu dengan cara teknik substitusi dan teknik transposisi, atau bisa juga dengan keduanya. Apa sih teknik substitusi itu? Teknik substitusi adalah teknik yang menggantikan karakter plain text menjadi ciptatext. Sedangkan teknik transposisi adalah teknik yang mengubah karakter plain text dan ciptatext dengan cara permutasi karakter.
ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi yaitu mengubah plain text data asli menjadi ciphertext yang tidak dapat dipahami. Lalu deskripsi itu proses kebalikannya, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Enkripsi dan deskripsi ini dilakukan menggunakan algoritma kriptografi dan kunci kriptografi. Lalu ada kunci kriptografi. Kunci kriptografi itu ada dua. Yang pertama kunci simetris, yaitu pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Contoh algoritmanya yaitu ada AES, Advanced Encryption Standard, dan DES, Data Encryption Standard. Untuk penggunaannya ini biasanya digunakan untuk komunikasi instan pada aplikasi seperti WhatsApp yang menggunakan enkripsi end-to-end berbasis AES. Lalu yang kedua ada kunci asimetris. Kunci asimetris itu menggunakan dua kunci, yaitu public dan private. Kunci public digunakan untuk enkripsi, lalu kunci private digunakan untuk deskripsi. Contoh algoritmanya yaitu ada dua, RSA yaitu Reverse Samir Edelman, dan ECC Elliptic Curve Cryptography. Terus penggunaannya yaitu digunakan untuk keamanan web dan tanda tangan digital. Yang ketiga ada fungsi hash, itu algoritma yang mengubah data menjadi nilai yang unik dan berukuran tetap yang disebut nilai hash. Contoh algoritmanya yaitu SHA-256 dan MD5. Untuk penggunaannya yaitu untuk verifikasi integritas data, dan ada juga blockchain yang menggunakan SHA-256 untuk keamanan dan integritas data. Di sini ada cara pengamanan data pribadi. Yang pertama ada gunakan kata sandi yang kuat untuk dan unik untuk setiap akun. Gunakan kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Yang kedua ada aktifkan autentikasi dua faktor 2FA. 2FA itu menambahkan layanan keamanan kepada akun kita, di mana ketika kita ingin masuk ke akun kita harus memasukkan kode yang disuruh. Lalu ada gunakan VPN saat menggunakan Wi-Fi public. Dikarenakan ini Wi-Fi public, kita harus menggunakan VPN. Fungsinya untuk mengenkripsi lalu lintas dan menyembunyikan alamat IP kita. Lalu ada gunakan firewall dan antivirus. Firewall berfungsi untuk melindungi komputer kita dari akses yang aneh kepada komputer. Lalu ada antivirus yang berfungsi untuk melindungi komputer kita dari malware. Selanjutnya ada cadangkan data Anda secara teratur. Ini untuk menghindari kehilangan data. Yang terakhir, berhati-hatilah dengan tautan dan lampiran yang mencurigakan. Ini untuk menghindari malware dan phishing. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan dari materi yang telah saya sampaikan adalah kriptografi memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga data pribadi dan memastikan privasi di era digital dengan peralatan dan enkripsi. Informasi sensitif seperti data keuangan, layanan kesehatan, dan identitas dapat dilindungi dari akses tidak sehat. Selain itu, kriptografi membantu menjaga integritas data selama transmisi dan penyimpanan, serta memastikan keaslian dokumen dan pesan melalui tanda tangan digital. Penggunaan kriptografi sangat penting untuk menjaga privasi komunikasi, mencegah penyadapan, dan mengurangi gangguan pemalsuan data. Secara keseluruhan, dapat disebutkan bahwa penggunaan kriptografi merupakan solusi yang sangat
dalam sistem blockchain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Jawabannya tadi soal itu, bagaimana teknik kriptografi dalam membantu penerapan blockchain dan apa keuntungan utama dari keamanan berbasis kriptografi dalam sistem blockchain? Jawaban dari kelompok kami, teknik kriptografi itu membantu dalam penerapan blockchain dengan memastikan integritas dan keamanan setiap blok dalam rantai. Setiap blok dienkripsi dengan khas dari blok sebelumnya, sehingga setiap perubahan dalam satu blok akan merusak rantai keseluruhan. Keuntungan utama dalam keamanan berbasis kriptografi sistem blockchain adalah bahwa ini membuat data transparan dan tidak dapat diubah, menyediakan rekam jejak yang aman dan dapat diverifikasi tanpa memerlukan otoritas pusat. Mungkin cukup sekian. Apakah terjawab pertanyaannya? Cukup, terima kasih. Izin bertanya, saya Luna Aprili dari kelompok 6. Apa peran tanda tangan digital dalam dokumen elektronik dan bagaimana kriptografi memastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak dapat dipalsukan? Terima kasih. Ya. Sebelumnya izin menjawab ya pertanyaan dari Rika. Dan pertanyaan itu, apa peran tanda tangan digital dalam dokumen elektronik dan bagaimana kriptografi memastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak dapat dipalsukan? Jawabannya, tanda tangan digital memastikan bahwa dokumen elektronik berasal dari pemilik yang sah dan tidak diubah sejak ditandatangani. Kriptografi memastikan keaslian dan integritas tanda tangan dengan menggunakan kunci pribadi pengirim untuk membuat tanda tangan dan kunci publik penerima untuk memverifikasinya. Ini membuat tanda tangan tidak dapat dipalsukan karena hanya pemilik kunci pribadi yang dapat membuat tanda tangan yang valid. Mau terjawab? Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. Itu silakan itu dipasang tuh. Nah, silakan sisi dokumentasinya silakan dipasang dulu. Ini lihat banget saya suka. Enggak usah, kalian aja. Lo rekam Oke. Ini judul itunya pas PPT-nya pas depan video.